Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gibran Kafi. Di sini saya akan membahas tentang mad far'i. Mad far'i dari segi bahasa memiliki arti cabang, sedangkan dari istilahnya mad far'i yaitu hukum bacaan yang merupakan tambahan dari mad asli. Panjang bacaan yaitu 2,5 alif atau sama dengan 2, 4, atau 6 ketukan. Mad far'i dibaca panjang karena adanya hamzah, sukun, tasdid maupun waqaf. Mad far'i dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama mad wajib mutasil. Secara bahasa mad artinya panjang, wajib berarti harus, dan mutasil berarti bersambung. Mad ini terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya, biasanya dipanjangkan sepanjang 4 hingga 5 harokat jika terjadi wasol dan waqaf, dan dibaca 6 harokat jika berada di ujung kata. Contohnya sawaun. Selanjutnya yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Terjadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Cara membaca mad jaiz munfasil dipanjangkan dari 2 hingga 6 harokat. Contohnya ya ayyuha. Kemudian yang ketiga mad lazim mutsaqal kilmi. Terjadi apabila mad asli bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat, maka dibaca panjang berupa 3 atau 6 harokat dan dibaca berat. Contohnya waladdallin. Kemudian yang keempat ada mad lazim mukhafaf kilmi. Terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf mati atau sukun. Cara membacanya adalah panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad ini mengharuskan bacaannya panjang, biasa, dan dalam. Contohnya al-ana. Yang kelima ada mad lazim musaqal harfi. Mad ini secara istilah artinya panjang, biasa, huruf berat. Mad ini terjadi apabila pada permulaan surah dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari huruf-huruf nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim, dan dibaca panjang 6 harokat. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shod. Selanjutnya yang keenam ada mad lazim mukhafaf harfi. Secara istilah artinya panjang huruf-huruf ringan, yakni apabila pada permulaan surah dari Al-Quran terdapat salah satu dari huruf-huruf ha, ya, to, hamzah, dan ro, dan dibaca panjang 2 harokat. Contohnya yasin. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mad layin. Secara bahasa berarti panjang, lunak, atau lembut apabila ada waw atau ya karena waqaf jatuh setelah harokat fathah. Maka hukum bacaannya adalah 2 hingga 6 harokat dengan nada lunak dan lembut. Contohnya min hauf. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mad arid li sukun. Secara bahasa artinya panjang, baru karena mati, yaitu apabila ada mad tabi'i atau mad layin berada setelah huruf mati karena waqaf. Cara membacanya ada 3. Yang pertama atau yang lebih utama itu membaca dengan 6 harokat. Kemudian yang kedua membaca panjang 4 harokat, dan yang ketiga membaca panjang 2 harokat. Contohnya al-alamin.
Selanjutnya yaitu ada mad iwad, berarti panjang karena digantikan, yaitu apabila ada fathah tanwin di akhir kata. Ketika diwakafkan, maka fathah tanwin tersebut diganti dengan harokat fathah biasa dan dibaca panjang 2 harokat. Contohnya mustaqimah. Selanjutnya yang ke-10 ada mad silah qasirah. Kata silah menurut bahasa artinya hubungan, sedangkan disebut qasirah karena memiliki arti pendek. Sedangkan menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hak domir sebelum bertemu huruf yang berharokat, dan dibaca pendek karena ada hak domir yang dihubungkan huruf sukun atau tasdid. Ciri khusus mad silah qasirah yakni domah terbalik di hak domir atau kasroh berdiri. Mad ini dibaca panjang 2 harokat. Contohnya fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Terjadi pada kata ganti domir orang ketiga tunggal laki-laki dengan lambang hi atau hu yang sebelumnya terdapat huruf hidup dan sesudahnya ada hamzah atau alif. Mad ini dibaca panjang 6 harokat. Contohnya wala yusiku wasaqahu ahad. Selanjutnya yang ke-12 ada mad badal. Badal berarti ganti. Hukum mad badal berlaku apabila hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad asli dan berada pada permukaan kata. Dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya adama. Selanjutnya ada mad tamkin. Secara bahasa tamkin berarti tepat, yaitu apabila ada ya sukun didahului oleh ya bertasdid berharokat kasroh. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya an-nabiyin. Dan yang terakhir yaitu mad farqi. Farqi berarti beda, yaitu memanjangkan hamzah di depannya untuk membedakan antara hamzah pertanyaan dan hamzah biasa. Cara membacanya panjang 6 harokat. Contohnya az-zakaroin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mad far'i dan 14 contoh-contoh atau 14 contoh mad far'i. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.